Terima kasih pemirsa, Anda masih di Ajus Pagi. Kita ke informasi berikutnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat di Jakarta. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadiri penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat. Kedatangan Prabowo dan Gibran disambut meriah oleh seluruh kader partai. Dalam pidatonya, Presiden mengucapkan terima kasih telah memberi kader terbaik untuk Kabinet Merah Putih. Selain itu, Prabowo Subianto juga menyebut di era kepemimpinannya, Prabowo menegaskan tidak ada mantan presiden yang melakukan cawe-cawe. Mas Ahaye, Partai Demokrat, saya ucapkan terima kasih memberi menteri-menteri dan wamen-wamen dari Partai Demokrat yang hebat. Ini jangan ada pikiran cawe-cawe lah, apa nggak ada. Saya minta dicawe-cawe. Saya datang ke Pak SBY minta masukan. Benar Pak SBY? Bapak tidak pernah titip-titip apa-apa ke saya. Tidak pernah. Saya datang. Ada yang mengatakan Pak Jokowi, nggak ada, saya datang ke Pak Jokowi. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara yang muda-muda. Yang melihat Indonesia gelap itu siapa? Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini dua orang itu. Gak apa-apa. Bersaing itu baik. Siapa nomor 1, ajaklah nomor 2, ajaklah nomor 3, iya kan? Pak Jokowi ngalahin saya mau bilang ngalahin gue, nggak enak, ada wartawan. Presiden Indonesia nggak boleh bicara kayak gitu. Ngalahin saya 2 kali, iya kan? Ketawa lagi. Ini orang Indonesia ini. Senang melihat orang susah. Aku dikalahkan, iya kan? Tapi beliau ngajak saya masuk juga gue. Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono kepleset lidah saat berpidato di Kongres ke-6 Demokrat. SBY yang harusnya menyebut Presiden Prabowo Subianto justru Presiden ke-7 Joko Widodo. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sempat kepleset lidah atau slip tongue saat berpidato di Kongres ke-6 Partai Demokrat yang digelar di sebuah hotel di kawasan Jakarta Selatan. Di hadapan kader Demokrat se-Indonesia, Ketua Majelis Tinggi Partai SBY mengajak untuk mendukung Presiden Prabowo Subianto. Namun SBY justru keselip lidah dan menyebut Presiden ke-7 Joko Widodo. Sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar. Ulangi. Saya ngomong apa tadi? Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini. Saya ralat Presiden Prabowo Subianto. Partai Demokrat saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam Kongres ke-6, Partai Demokrat kembali memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025 hingga 2030. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah milik saudagar minyak Muhammad Riza Khalid di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan tersebut diduga terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang rugikan negara 193,7 triliun rupiah. Hingga Selasa malam, pemirsa, tim penyidik Kejaksaan Agung masih melakukan penggeledahan di rumah Riza Khalid di Jalan Jenggala 2 nomor 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penggeledahan rumah mewah Riza Khalid ini diduga terkait dengan dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan juga produk kilang pada PT Pertamina yang saat ini ditangani penyidik Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS tahun 2018 hingga 2023. 96 orang saksi, termasuk 2 saksi ahli, diperiksa untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti transaksi yang lain di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file. Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso buka suara terkait dugaan korupsi yang melibatkan subholding Pertamina. Pertamina menyatakan layanan distribusi BBM kepada masyarakat berjalan optimal. Pertamina menghormati Kejaksaan Agung dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas serta kewenangannya dalam proses hukum yang tengah berjalan di subholding Pertamina. Pertamina juga siap bekerja sama dengan aparat berwenang dan berharap proses hukum dapat berjalan lancar dengan tetap mengedepankan asas hukum praduga tak bersalah. Di tengah proses tersebut, Pertamina memastikan bahwa layanan distribusi energi kepada masyarakat di seluruh Indonesia tetap berjalan lancar dan Pertamina juga menjamin pelayanan distribusi energi kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan berjalan normal seperti itu. Dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ulah para tersangka yang mengoplos RON 90 Pertalite menjadi RON 92 Pertamax juga sangat merugikan masyarakat. Lalu bagaimana tanggapan warga terkait korupsi yang terjadi di perusahaan pelat merah ini? Mari kita simak berikut liputan.
Mobil memang saya biasanya ngisinya Pertamax karena itu lebih bagus katanya kadarnya. Tapi kalau misalnya kasusnya dari Pertamax yang saya beli ternyata isinya itu Pertalite, itu merugikan banget. Karena kan dari harga aja itu 12.900 kalau Pertamax ya. Kalau Pertalite 10.000. Nah itu bisa dilihat kalau jarak saya biasanya dari Depok ke Jakarta itu ngisinya Pertamax, tapi tiba-tiba jadi Pertalite, itu yang pertama bisa ngerusak mesin saya. Karena saya biasanya memang ngisinya Pertamax. Terus yang kedua juga dari segi harga juga dibikinnya malah ke harganya Pertamax. Nah itu menurut saya sih yang kayak gitu udah penipuan banget ya, karena saya tiap hari kerja menggunakan Pertamax itu nggak bagus loh untuk kayak gitu. Waduh, kalau dioplos kayak gitu berarti selama ini saya ngisi Pertamax ini dong rugi dong. Yang tadinya harga 10.000 ya Pertalite, kalau Pertamax 12.000 jadi rugi banyak. Dan apa ya, dari segi performa aja Pertamax kan lebih bagus ya setahu saya ya. Kalau diisi Pertalite jadi berkurang dong performa motor. Pemirsa, uang tunai senilai 565 miliar rupiah disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong tahun 2015 hingga 2016. Barang bukti uang tunai disita dari pengembalian yang dilakukan 9 orang tersangka dari pihak swasta. Dalam kasus ini pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan juga mantan Direktur PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS sebagai tersangka dalam kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Kejagung menyebut nilai kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mencapai 578 miliar rupiah. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia telah melakukan penyitaan uang sebanyak 565 miliar 339 juta 71.925 rupiah, 25 sen. Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 dalam rangka pemenuhan stok gula nasional dan stabilitas harga gula di pasar, tersangka TTL atau Thomas Trikasih Lembong selaku Menteri Perdagangan telah menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah kepada 9 perusahaan swasta, yaitu Tony Wijaya Eng selaku Direktur Utama PT Engel Product, kemudian tersangka Wisnu Hendraningrat selaku Presiden Direktur PT Andalan Furnindo, kemudian tersangka Hensen Setiawan selaku Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, kemudian tersangka Indra Sujaningrat selaku Direktur Utama PT Medan Sugar Industry, kemudian tersangka Eka Sapanca selaku Direktur PT Permata Dunia Sukses Utama, selanjutnya tersangka Ten Suryanto Eka Prastyo selaku Direktur PT Makassar Tene, kemudian tersangka Hendro Giarto Antonio Tiwo selaku Direktur PT Duta Sugar Internasional. Selanjutnya tersangka Hen Valita Hutama selaku Direktur Utama PT Berkah Manis Makmur, serta tersangka Ali Sanjaya Budidarmo selaku Direktur Utama PT Kebun Tebu Mas. Retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah memasuki hari kelima. Usai belasan kepala daerah dari PDIP bergabung, saat ini sebanyak 493 kepala daerah yang mengikuti retret. Sementara 10 kepala daerah lainnya yang berasal dari PDIP belum memutuskan untuk bergabung. Memasuki hari kelima, total ada 493 kepala daerah dari 503 kepala daerah yang terdaftar mengikuti pembekalan.
Penambahan kepala daerah pasca sejumlah kepala daerah dari PDIP datang pada Senin siang, termasuk Gubernur Jakarta, Pramono Anung. Pramono Anung mengatakan sangat bersemangat untuk mengikuti pembekalan di Akademi Militer. Dirinya juga mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat Jakarta. Sementara sejumlah materi, hari ini akan disampaikan mulai dari pembangunan SDM, sains dan teknologi, hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi desa, hingga pemberantasan korupsi dan narkoba. Sampaikan berulang kali bahwa pemerintah daerah itu salah satu tugas utamanya adalah mensukseskan apa yang menjadi misi visi dari pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo. Maka saya betul-betul di dalam acara retreat ini saya selalu datang lebih awal, nggak pernah terlambat, walaupun terlambat datangnya, tetapi saya memahami bahwa saya memerlukan juga refreshing, walaupun dulu acara-acara mohon maaf seperti ini kan saya semua yang nyiapin, sekarang menjadi bagian dari peserta, dan itu ternyata sebuah kenikmatan yang tersendiri. Adaptasinya seperti apa, Pak? Wah, cepet banget. Adaptasi cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Pemirsa, dalam konferensi pers, Ahmad Basarah menegaskan bahwa hubungan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto baik-baik saja. Meski demikian, juru bicara PDIP tersebut juga menyebutkan bahwa ada pihak yang tidak menginginkan hubungan Presiden RI dan juga Presiden kelima RI tersebut baik-baik saja. Saya harus tegaskan dalam kesempatan ini, berdasarkan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra yang notabene adalah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia beberapa hari yang lalu, bahwa Pak Mujani mengatakan sekalipun ada beberapa kepala daerah PDI Perjuangan yang tidak mengikuti retret, Pak Mujani dengan tegas mengatakan hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Presiden Prabowo Subianto tetap baik-baik saja. Dan pada malam hari ini, saya juga ingin menggarisbawahi dengan pernyataan sikap, pernyataan pandangan politik dan sikap PDI Perjuangan terkait retret kepala dan wakil kepala daerah yang tadi sudah saya bacakan. Sesungguhnya hal itu memberikan pesan bahwa posisi PDI Perjuangan sampai dengan hari ini kita tidak merasa memiliki persoalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Bu Mega dalam berbagai kesempatan sering memberikan penjelasan dan penegasan bahwa beliau punya hubungan pribadi yang sangat panjang dan sangat baik, dan itu menjadi dasar bagi kedua beliau untuk terus menjalin komunikasi satu sama lain di antara mereka berdua. Jadi Mbak Renata, alhamdulillah sampai dengan hari ini hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri dan Pak Prabowo Subianto tetap baik-baik saja, meskipun kami menyadari dan merasakan ada pihak-pihak yang tidak ingin Ibu Mega dan Pak Prabowo baik-baik saja. Tapi insya Allah Pak Prabowo sudah mengetahui situasi ini, sehingga kami harapkan beliau juga dapat mengambil langkah-langkah untuk tetap menjaga hubungan baiknya dengan sahabat beliau Ibu Megawati Soekarno Putri yang juga menjadi Presiden kelima Republik Indonesia. Pemirsa, Bejo Sugiantoro, mantan pemain timnas dan legenda Persebaya Surabaya, meninggal dunia saat menjalani laga persahabatan. Informasi lengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.